Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi proyek UAS Statistika Bisnis kami mengenai menganalisis laporan keuangan PT Ice Handwear Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, adapun anggota kelompok yang terdiri dengan saya sendiri, Eka Prastiana Zara dengan NPM 2142073 dan anggota kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Juli Triani dengan NPM 2142094. Perkenalkan nama saya Shirley Celia Natalia dengan nomor NPM 2142060. Perkenalkan nama saya Vera Lawrence Liang dengan NPM 2142115. Pada video kali ini, kelompok saya akan membahas mengenai profil perusahaan, analisa statistik deskriptif, kemudian ada analisa grafik histogram, analisa grafik pie chart, dan juga kesimpulan. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil perusahaan daripada PT Ice Handwear Indonesia. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai profil dari PT Ice Handwear Indonesia. Nah, PT Ice Handwear Indonesia didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dengan nama awalnya itu adalah PT Kawan Lama Home Center. Kemudian PT ini pertama kali beroperasi pada tanggal 22 Desember 1995. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1997, nama perusahaan telah diubah menjadi PT Ice Indo Retail Perkakas. Dan pada tanggal 28 Agustus 2021, nama perusahaan selanjutnya diubah menjadi PT Ice Handwear Indonesia atau bisa disebut dengan PT AHI. Nah, PT AHI ini mengoperasikan usahanya dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas, termasuk dengan kegiatan ekspor, impor, dan juga menjalankan usaha sebagai agen dan juga distributor. Nah, PT AHI telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan juga lifestyle yang berkualitas. Nah, PT AHI terus meningkatkan efisiensi usaha sejak dari perdagangan, pergudangan hingga pendistribusian dan juga pemasaran. PT AHI memiliki anak usaha dengan kepemilikan 59,98%, yaitu PT Toys Games Indonesia yang bergerak di bidang industri dan juga perdagangan. Nah, pada tanggal 30 Oktober 2007, PT AS ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO kepada masyarakat sebanyak 515 juta dengan nominal 100 per sahamnya. Nah, dengan harga penawarannya itu sebesar 820 per saham. Nah, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut dengan BEI pada tanggal 6 November 2007. Jadi selanjutnya adalah analisa statistik deskriptif. Yang pertama kita mulai dari aset PT AHI, yaitu tahun 2019 sebesar 6,6 triliun, tahun 2020 sebesar 7,2 triliun, tahun 2021 sebesar 7,1 triliun. Nilai rata-rata dari ketiga tahun ini adalah 7 triliun, nilai terkecil atau minimum sebesar 6,6 triliun, nilai terbesar atau maksimum sebesar 7,2 triliun. Nilai tengah dari ketiga tahun ini adalah 7,1 triliun. Range dari nilai minimum dan maksimum aset PT AHI sebesar 605 miliar dengan variance sebesar 74 sekstiliun dan hasil standard deviation sebesar 272 miliar. Jadi standard deviation adalah indikator teknikal untuk analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur pergerakan nilai-nilai untuk memprediksi seberapa volatil atau naik turunnya nilai tersebut di masa depan. Jadi indikator ini dapat membantu untuk memutuskan apakah volatilitas itu cenderung meningkat atau menurun. Tapi untuk laporan keuangan, indikator ini akan membantu kita untuk mengetahui seberapa stabil pergerakan dari nilai-nilai ini. Jadi untuk aset, hasil statistik deskriptif dari aset PT A selama 3 tahun, yaitu dengan nilai standard deviation sebesar 272 miliar. Nilai tersebut menunjukkan angka yang
termasuk bagus karena angka tersebut berada di bawah rata-rata perhitungan ini, yaitu sebesar 7 triliun. Hasil ini juga menunjukkan bahwa aset PT ACE selama 3 tahun memiliki fluktuasi nilai yang stabil. Kalau kita lihat dari nominalnya, dari 2019 ke 2020 memang terjadi peningkatan, tapi kemudian dari 2020 ke 2021 terjadi penurunan, namun penurunan tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, liabilitas PT ACE Hardware Indonesia tahun 2019 sebesar 1,9 triliun, tahun 2020 sebesar 2 triliun, tahun 2021 sebesar 1,6 triliun. Nilai rata-rata dari ketiga tahun ini adalah 1,8 triliun, nilai terkecil atau minimum adalah 1,6 triliun, nilai terbesar atau maksimum sebesar 2 triliun, nilai tengah dari ketiga tahun ini adalah 1,9 triliun dengan range sebesar 347 miliar, variance sebesar 23 sekstiliun, dan hasil standard deviation sebesar 151 miliar. Dari hasil statistik deskriptif ini, standard deviation sebesar 151 miliar masih termasuk angka yang bagus karena angka tersebut di bawah rata-rata, yaitu sebesar 1,8 triliun, yang menandakan bahwa liabilitas PT ACE selama 3 tahun memiliki fluktuasi nilai yang stabil. Kalau kita lihat dari nominalnya, 2019 ke 2020 memang terjadi peningkatan yang tidak signifikan. Kemudian di tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebesar 347 miliar. Nah, penurunan ini terjadi karena penyesuaian dengan Omnibus Law yang terbaru yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja jangka panjang. Selanjutnya, untuk pendapatan PT ACE Hardware Indonesia tahun 2019 sebesar 8,1 triliun, tahun 2020 sebesar 7,4 triliun, tahun 2021 sebesar 6,5 triliun. Dengan nilai rata-rata ketiga tahun ini sebesar 7,3 triliun, nilai terkecil atau minimum sebesar 6,5 triliun, nilai maksimum sebesar 8,1 triliun, nilai tengah dari ketiga tahun ini adalah 7,4 triliun dengan range 1,5 triliun, hasil variance sebesar 427 sekstiliun, dan hasil standar deviation sebesar 653. Dari hasil ini, dengan standar deviation 653 miliar, masih termasuk hasil yang bagus karena di bawah rata-rata yang sebesar 7,3 triliun. Hanya saja bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan berkala dari tahun ke tahun, jadi dari 8 miliar ke 7 miliar, kemudian ke 6 miliar. Penurunan berkala ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi gerai-gerai ACE Hardware di Indonesia karena masyarakat menjadi kurang minat untuk berbelanja secara langsung. Selanjutnya ada laba bersih PT ACE Hardware Indonesia tahun 2019 sebesar 1 triliun, tahun 2020 sebesar 731 miliar, tahun 2021 sebesar 718 miliar. Dengan nilai rata-rata ketiga tahun ini sebesar 824 miliar, nilai minimum sebesar 718 miliar, nilai maksimum sebesar 1 triliun, dengan nilai tengah ketiga tahun ini sebesar 731 miliar, range-nya sebesar 304 miliar, dengan variance sebesar 19 sekstiliun, dan hasil standar deviation sebesar 140 miliar. Dari hasil tersebut, dengan standar deviation sebesar 140 miliar, masih bisa dikatakan bagus karena di bawah rata-rata perhitungan ini, yaitu sebesar 824 miliar. Hasil ini menandakan bahwa laba bersih PT ACE selama 3 tahun memiliki fluktuasi nilai yang stabil. Cuman kalau kita lihat dari nominalnya juga terjadi penurunan secara berkala dari 1
triliun menjadi 731 miliar, kemudian menjadi 718 miliar di tahun 2021. Nah, penurunan secara berkala ini pasti berdampingan dengan pendapatan. Jadi, alasannya juga sama karena dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat tidak minat untuk berbelanja di gerai Ace Hardware. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk histogram. Berikut ini adalah histogram mengenai total aset PTX Hardware Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari histogram tersebut, bisa kita ketahui bahwa total aset PTX Hardware Indonesia pada tahun 2019 sebesar 6,64 triliun, tahun 2020 sebesar 7,24 triliun, dan tahun 2021 sebesar 7,18 triliun. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, total aset perusahaan mengalami peningkatan dari 6,64 triliun menjadi 7,24 triliun. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kas dan setara kas, dan juga peningkatan akumulasi depresiasi. Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021, total aset perusahaan mengalami penurunan namun tidak signifikan, yaitu dari 7,24 triliun menjadi 7,18 triliun. Selanjutnya ada histogram mengenai total liabilitas PTX Hardware Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari histogram tersebut bisa kita ketahui bahwa total liabilitas PTX Hardware Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,96 triliun, tahun 2020 sebesar 2,02 triliun, dan tahun 2021 sebesar 1,67 triliun. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, total liabilitas perusahaan meningkat dari 1,96 triliun menjadi 2,02 triliun. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh kenaikan kewajiban jangka pendek yang berupa saldo beban akrual dan utang pajak. Kemudian pada tahun 2021, total liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 2,02 triliun menjadi 1,67 triliun di tahun 2021. Adapun penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan saldo liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Selanjutnya ada histogram mengenai pendapatan PTX Hardware Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari histogram tersebut bisa kita ketahui bahwa pendapatan PTX Hardware Indonesia pada tahun 2019 sebesar 8,14 triliun, tahun 2020 sebesar 7,41 triliun, dan tahun 2021 sebesar 6,54 triliun. Dapat kita lihat bahwa pendapatan PTX Hardware Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pendapatan PTX Hardware Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dari 8,14 triliun menjadi 7,41 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat enggan berbelanja secara langsung di gerai, sehingga jumlah transaksi di gerai pun menurun. Kemudian pada tahun 2021, pendapatan PTX Hardware Indonesia mengalami penurunan dari 7,41 triliun pada tahun 2020 menjadi 6,54 triliun pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh masih terjadinya pandemi COVID-19, terutama varian Delta yang menyebabkan ditutupnya sejumlah gerai perseroan pada bulan Juli dan Agustus 2021. Selanjutnya ada histogram mengenai laba bersih PTX Hardware Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari histogram tersebut bisa kita ketahui bahwa laba bersih PTX Hardware Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,02 triliun, tahun 2020 sebesar 731,3 miliar, dan tahun 2021 sebesar 718,8 miliar. Dapat kita lihat bahwa laba bersih PTX Hardware Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Laba bersih PTX Hardware Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dari 1,02 triliun menjadi 731,3 miliar. Hal ini sejalan dengan pendapatan PTX Hardware Indonesia yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus COVID-19
yang menyebabkan masyarakat enggan berbelanja secara langsung di gerai, sehingga terjadi penurunan pada penjualan, laba bruto, dan laba usaha. Kemudian laba bersih PTX Hardware Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 731,3 miliar menjadi 718,8 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan dan juga laba kotor. Selanjutnya, untuk analisa grafik pie chart mengenai aset dan liabilitas PTX Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2019 ke tahun 2021. Untuk total aset perusahaan pada tahun 2019, dapat kita lihat dari pie chart tersebut, aset lancar atau current asset perusahaan sebesar 66%. Sedangkan untuk aset tidak lancar atau non-current asset perusahaan sebesar 34%. Aset lancar perusahaan sebesar 66% ini didominasi oleh persediaan, kas, dan setara kas perusahaan. Untuk total aset perusahaan pada tahun 2020 ini menunjukkan kondisi yang sama seperti tahun sebelumnya, di mana aset lancar memiliki nilai yang lebih besar daripada aset tidak lancar. Tetapi dari tahun 2019 ke tahun 2020, aset lancar perusahaan mengalami kenaikan sebesar 3%, dan aset tidak lancar perusahaan mengalami penurunan sebesar 3%. Untuk total aset perusahaan pada tahun 2021 juga memiliki kondisi yang sama seperti 2 tahun sebelumnya, yang dimana nilai aset lancar lebih besar dibandingkan aset tidak lancar. Pada tahun 2021 ini, aset lancar perusahaan mengalami kenaikan 3% juga dari 69% menjadi 72%. Aset tidak lancar perusahaan mengalami penurunan 3% juga dari 31% menjadi 28%. Berikut ini perbandingan grafik pie chart aset perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Dapat kita lihat bahwa total aset perusahaan didominasi oleh aset lancar. Artinya perusahaan memiliki lebih banyak sumber pembiayaan yang bisa dicairkan dan manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lebih singkat. Dan juga dapat kita ketahui bahwa aset lancar dan tidak lancar perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan yang sama, yang dimana untuk aset lancar mengalami kenaikan sebesar 3% dan aset tidak lancar mengalami penurunan 3% untuk setiap tahunnya. Kenaikan aset lancar perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2021 ini disebabkan karena adanya peningkatan pada kas dan setara kas perusahaan. Selain itu, adanya COVID-19 juga berpengaruh pada aset perusahaan, yang menyebabkan perusahaan menambahkan atau melakukan investasi pada aset untuk mempertahankan operasional perusahaan pada pandemi COVID-19 ini. Untuk penurunan aset tidak lancar perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2021 disebabkan karena adanya peningkatan dalam akumulasi depresiasi aset perusahaan yang menyebabkan turunnya properti investasi, serta habisnya masa sewa kontrak beberapa gerai perusahaan yang menurunkan aset hak guna. Selanjutnya untuk liabilitas perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Untuk tahun 2019, liabilitas lancar atau jangka pendek perusahaan sebesar 40%, dan liabilitas tidak lancar atau jangka panjang perusahaan sebesar 60%. Untuk tahun 2020, liabilitas lancar perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2% dari 40% menjadi 42% yang disebabkan oleh naiknya beban akrual dan utang pajak perusahaan. Kenaikan liabilitas ini juga disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan perusahaan membutuhkan dana yang lebih untuk mempertahankan operasional atau kinerja perusahaan, ataupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang meningkat pada pandemi COVID-19 ini. Untuk liabilitas tidak lancar, perusahaan mengalami penurunan sebesar 2% dari 60% menjadi 58%, yang disebabkan karena menurunnya angka liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Untuk tahun 2021, kedua liabilitas tersebut mengalami penurunan. Penurunan pada liabilitas lancar perusahaan disebabkan karena menurunnya utang usaha dan utang pajak, khususnya pada PPh 29.
Sedangkan penurunan yang terjadi pada liabilitas tidak lancar sama seperti tahun sebelumnya, yang disebabkan karena adanya penyesuaian perhitungan pada Omnibus Law yang menyebabkan turunnya saldo liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang perusahaan. Berikut ini perbandingan grafik pie chart liabilitas perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Untuk liabilitas lancar perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan, yang menandakan bahwa perusahaan sedang melakukan pelunasan atau pembayaran utang-utang jangka pendek yang terdapat pada perusahaan. Sedangkan untuk liabilitas tidak lancar perusahaan mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2019 ke tahun 2021 yang disebabkan karena turunnya saldo liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Dan juga dari grafik tersebut bisa kita ketahui bahwa liabilitas pada PT Es Hardware Indonesia Tbk ini lebih didominasi oleh liabilitas tidak lancar. Artinya, perusahaan memiliki utang yang lebih dengan jangka waktu yang lebih lama ataupun lebih dari 1 tahun. Liabilitas suatu perusahaan harus diperhatikan dan dijaga, karena liabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Selain itu, perusahaan dengan liabilitas yang tinggi juga akan menjadi beban keuangan bagi perusahaan di masa depan, dikarenakan tingginya beban atau biaya yang harus dibayarkan seperti beban bunga dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan materi dari teman-teman anggota kelompok saya, adapun kesimpulan yang telah kami ambil yaitu yang pertama, aset dan juga liabilitas dari PT AIS Handwear Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya kas dan juga utang yang meningkat. Dan yang kedua, aset pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu mengalami penurunan. Namun penurunan itu tidak secara signifikan. Karena pada tahun 2021, aset lancar mengalami peningkatan yang disebabkan oleh arus kas positif dari aktivitas operasi perusahaan PT AIS. Kemudian sedangkan pada aset lancarnya PT AIS itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan saldo aset hak gunanya. Yang ketiga, liabilitas tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu mengalami penurunan. Dikarenakan kewajiban jangka pendek mengalami penurunan karena penurunan utang usaha dan juga utang pajak, yaitu pajak PPh pasal 21. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya itu mengalami penurunan juga yang disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang karena adanya penyesuaian perhitungan menurut dengan ketentuan di dalam Omnibus Law. Nah, yang keempat, pendapatan dan juga laba bersih dari PT AIS Handwear Indonesia Tbk dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, jadi pendapatan AIS pada tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami penurunan karena disebabkan oleh kasus COVID-19. Nah, karena pada saat itu masih baru-baru, jadi itu membuat masyarakat itu enggan untuk berbelanja langsung ke toko-toko atau gerai dari PT AIS. Nah, pada pendapatan tahun 2020 ke tahun 2021 itu masih mengalami penurunan karena masih terjadinya pandemi COVID-19. Nah, terutama itu baru ada varian Delta. Nah, sehingga ini menyebabkan beberapa gerai atau toko itu ditutup. Dan itu terjadi di bulan Juli dan juga bulan Agustus 2021. Nah, untuk laba bersih dari PT AIS dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami penurunan. Nah, hal ini tuh sejalan karena pendapatan PT AIS yang mengalami penurunan. Nah, sehingga penurunan pada penjualan dan laba kotor. Nah, pada laba bersih tahun 2020 ke tahun 2021 masih mengalami penurunan. Ini masih sama disebabkan oleh penurunan penjualan dan juga laba kotor dari PT AIS. Nah, itu kesimpulan yang dapat kami ambil dari perusahaan PT AIS dari tahun 2019 ke tahun 2021.
Maka sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami.